Petunjuknya adalah kemanusiaan atau humanity. Kita sebagai manusia ini kalau masih bisa mengeluarkan air mata ataupun menangis, ataupun hati kita bergetar, hati kita itu bisa merasakan penderitaan orang lain, hati kita mudah tersentuh atau mudah iba, bersyukurlah bahwa tandanya itu kita masih manusia. Kalau kita itu manusia tapi udah gak bisa menangis, hati kita udah gak tersentuh, hati kita itu udah mati, udah gak bisa merasakan rasa iba tentang kejadian yang ada di luar diri kita, berarti kita bukan lagi manusia. Hanya wujudnya aja manusia, tapi batin kita itu udah mati, udah gak punya rasa apa-apa. Jadi kebanyakannya dari manusia ini bisa kalian nilai sendiri. Kalau kalian masih bisa merasakan iba, masih bisa merasakan rasa sakit, kalian masih bisa menangis, kalian masih bisa merasakan sedih, gembira, bahagia, tandanya kamu masih manusia normal. Tapi kalau kamu itu udah gak bisa merasakan apa-apa, kamu udah gak punya akal sehat, tandanya kamu bukan manusia lagi. Cuma badanmu aja yang bentuk manusia, tapi kelakuanmu bisa lebih kejam dari binatang ataupun lebih kejam dari iblis. Ini kalian banyak menjumpai di masyarakat itu bagaimana manusia itu kejam melebihi dari hewan, melebihi dari iblis. Bagaimana orang tua memakan anaknya sendiri, ataupun guru, ataupun orang-orang yang seharusnya melindungi anak-anak malah jadi predator anak-anak. Dimanapun kita akan bertemu dengan orang-orang model seperti itu. Karena manusia ada dua jenis, manusia yang memang punya hati nurani ataupun manusia yang hatinya udah mati. Kenapa aku berkata seperti itu? Karena aku manusia, aku perempuan. Tentu saja perempuan itu punya kepekaan batin, punya rasa iba, mudah tersentuh. Ini wujud dari perempuan. Naluri keibuannya, naluri kemanusiaannya lebih peka daripada seorang laki-laki. Dan aku selalu mengatakan kemanusiaan ataupun humanity karena di beberapa negara konflik perang yang mengakibatkan anak-anak dan perempuan itu menderita. Begitu juga di negara-negara yang masih miskin ataupun hukumnya itu nggak jelas ataupun hukumnya nggak adil. Di situ pasti anak-anak dan perempuan hidupnya akan sengsara seperti di neraka. Ini kenapa aku selalu berteriak-teriak tentang humanity, kemanusiaan. Karena apa? Karena yang perempuan ini nggak cuma aku, tapi banyak di dunia ini. Yang punya anak-anak itu nggak cuma aku, tapi banyak di dunia ini. Tentu aja sebagai perempuan, sebagai aku yang pernah muda, pernah anak-anak, pasti merasakan gimana kalau kondisi satu negara atau kawasan itu nggak aman, konflik perang, bahkan bencana alam, ataupun pemerintahannya korup, nggak adil, nggak benar. Ya jadi korban adalah anak-anak, ya jadi korban adalah perempuan. Ini nggak cuma di Indonesia, di semua negara manapun. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk belajar kita gunakan untuk menarik ilmu, untuk pintar, agar kita bisa memperbaiki lingkungan kita, memperbaiki semua yang carut marut yang nggak benar ini. Jangan sampai kita itu udah dikasih kesempatan tapi kita nggak mau mengambil kesempatan itu. Ini kenapa makin banyak perdagangan manusia, human trafficking, yang disponsori oleh para pejabat-pejabat korup itu, yang bisa disogok-sogok itu. Banyak sosial media itu yang menjerumuskan anak-anak, bahkan perempuan, masuk ke jurang kesengsaraan. Jika pemimpin gak adil, gak benar, lihat bagaimana demi ekonomi, demi uang, ada ibu yang menjual
anaknya, bapak menjual anaknya, bahkan ada yang suami menjual istri, ada juga yang ibu-ibu melakukan hubungan dengan anak, ada dengan anak-anak yang masih di bawah umur anaknya sendiri. Karena apa? Karena terpancing oleh hadiah uang ataupun materi. Bahkan pernikahan di luar negeri yang sakral itu di Indonesia dijadikan kawin kontrak. Itu kenapa aku pengen melalui YouTube, melalui Facebook, otak kita yang diganti cara berpikirnya. Satu dan lainnya itu saling terkait, saling terhubung. Gak cuma di Indonesia. Kenapa aku gak melarang anak-anakku itu pacaran? Karena dia laki-laki normal. Kalau tak larang pacaran sama perempuan, ya nanti bisa hubungan dengan sesama jenis. Banyak di negara-negara Arab atau dimanapun gak boleh laki-laki dengan perempuan, haram ataupun yang lainnya. Tapi mereka mendandani laki-laki untuk dijadikan pekerja seks komersial. Malah membolehkan laki-laki dengan laki-laki. Banyak itu. Itu kenapa orang zaman dulu dikirimkan nabi atau pemuka agama ataupun rasul untuk memperbaiki akhlak itu. Tuhan nyiptain laki-laki dan perempuan. Banyak beneran yang mematuhi, nggak boleh laki-laki, tapi korbannya terus laki-laki. Laki-laki didandani perempuan. Banyak di negara-negara Arab sana itu masih ada hukum-hukum yang seperti hukum rajam, itu juga di luar kemanusiaan. Jadi kita, apalagi sebagai perempuan, kita mengatakan tentang kemanusiaan, tentang humanity, agar kita itu hidup di dunia bisa hidup aman damai. Tapi kalau satu negara, satu kawasan cuma peperangan, cuma kerusuhan, pemerintahan gak adil, gak bener, maka gak bakalan ada humanity, gak bakalan ada kemanusiaan. Lagi nih, kalau udah tahu merusak alam itu menyebabkan bencana alam, tapi masih kenapa diteruskan? Kalau kamu merusak alam yang tentu saja mendatangkan bencana, jangan retorika aja mau nyelamatin hutan, mau nyelamatin hewan-hewan, tapi rumahnya dihancurkan. Manusia ini udah dikasih tempat sendiri, hewan-hewan juga punya tempat sendiri, tapi manusia saking tamak, saking serakahnya, seharusnya yang habitatnya hewan dirusak. Banyak pejabat, bahkan kepala negara ini yang teriak-teriak melestarikan hutan, melestarikan hewan, tapi rumahnya hewan dirusak, hutan lindung dirusak, bahkan gunung-gunung dihancurkan. Cuma untuk apa? Villa. Cuma untuk kepentingan kepuasan nafsu manusia aja. Nanti kalau udah ditegur, dikasih bencana alam, bilang itu wajar, tapi nggak mau koreksi diri. Kalau udah tahu bencana alam itu penyebabnya jangan merusak alam, ya jangan dirusak, jangan diteruskan. Tapi bandel para pengusaha, para aparat, para pejabat ini memperkaya diri, memperkaya golongannya, mengorbankan kehidupan orang lain. Hukuman apa yang pantas buat kalian orang-orang tamak, orang rakus selain kematian ini? Merusak sistem ekonomi kehidupan. Gak ada kapoknya. Katanya
ahli agama, ahli spiritual paling pinter. Indonesia emas, Indonesia maju. Tapi untuk menyetop kerusakan hutan, kerusakan alam aja nggak bisa. Untuk menghentikan korupsi aja nggak bisa. Untuk memperbaiki sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang udah banyak kasus intoleran, bullying, perkosaan dan sebagainya aja nggak bisa. Itu masih ngarepin jadi Indonesia emas. Ngaca-ngaca kalau nggak ada kaca, kalau nggak bisa bercermin dengan negara lain. Cari ilmu sampai ke negeri Cina, cari ilmu sampai ke Eropa, sampai ke Jepang sana. Biar melek mata batinnya, biar melek mata kita untuk melihat sekitar kita.